Halo nakama, balik lagi dengan FTM Gaming atau Mimin di sini. Baik, tanpa basa-basi kita langsung saja membahas chapter kali ini. Judul dari chapter 1072 bernama, Berat dari Ingatan. Di sini kita langsung diberitahu cover lanjutan dari Germa yang mana kita diberitahu 3 gambaran besar di dunia dalam menciptakan senjata massal. Terlihat dari gambar itu ketiganya yaitu Caesar, Queen dan Judge, menciptakan senjata mematikan. Terlihat jelas bahwa Caesar memegang buah iblis, Queen memegang suatu virus aneh, dan Judge memegang senjata seperti tombak. Jadi kesimpulannya semua anggota Mets memiliki dan menguasai bidang masing-masing, sehingga dari itu mereka memamerkan hasil kerjanya itu kepada sesama anggota, terlihat mereka sedang berargumen ciptaan siapa yang paling hebat. Lalu pada chapter 1072 ini kita akan diperlihatkan juga hasil eksperimen sukses dari Vegapunk. Lanjut dari kata-kata misterius yang bercerita tentang suatu wanita yang terlahir ke dunia, tak salah lagi jika manusia itu adalah sebuah kesuksesan besar, Vegapunk sangat yakin bahwa ini adalah langkah besar untuk menuju perdamaian dunia. Entah apa yang dimaksud Vegapunk ini, pastinya ada alasan lain yang membuatnya berkata seperti itu. Berpindah ke fasilitas Mets Dr. Vegapunk, saat itu terlihat Bonnie menjadi kecil dan menderita kesakitan dengan mengucapkan kakinya patah. Seketika itu Vegapunk yang iba kepada Bonnie pun langsung menuju ke arahnya, karena bisa jadi itu adalah kesalahannya. Tetapi ternyata itu hanyalah alibi dari Bonnie saja, yang mana dia menggunakan keibaan dari Vegapunk untuk menangkapnya. Lalu dengan wujud besar yang sangat kekar Bonnie mencoba untuk memukul Vegapunk dengan sebuah pipa. Beruntungnya dengan muka sangat konyol Vegapunk bisa menghindar dan berlari dari Bonnie. Tetapi Bonnie lagi-lagi dengan brutal melancarkan serangannya kepada Vegapunk, serta membuatnya menjadi anak kecil. Terlihat Vegapunk saat masih kecil kurang lebih hampir sama seperti Momo. Jelas akan perubahan ini membuat Vegapunk merasa kebingungan, karena dia berpikir bahwa dirinya tidak bisa kembali seperti semula, tetapi Bonnie menenangkannya dengan berkata bahwa kekuatannya tidak akan merubah sel apapun, hanya perubahan fisik saja. Lalu sekali lagi Bonnie bertanya lagi kepada Vegapunk, alasan kenapa Kuma harus dibunuh. Dengan rasa panik Vegapunk mengatakan bahwa dia tidak bisa memberitahunya karena suatu alasan tertentu, yakni alasan dari Vegapunk tidak bisa memberitahunya karena ini adalah permintaan dari Kuma secara langsung kepadanya. Pembicaraan terpotong dari adegan Kuma yang sedang memanjat Red Line, hal itu membuat semua orang di bawah merasa panik dan berpikir bahwa Kuma memiliki tujuan yang berbahaya. Setelah melihat gerak-gerik Kuma yang mulai mencurigakan, para angkatan laut langsung menembaknya dengan sebuah meriam. Akibat dari serangan itu Kuma akhirnya jatuh kembali ke tanah, tetapi meski begitu Kuma tetap berusaha untuk kembali ke atas, dan untuk bisa melakukannya dia harus mengatasi masalah di bawah ini sambil mencari cara untuk memanjat Red Line, karena kita tahu Red Line sangatlah tinggi, jadi mustahil jika memanjatnya. Satu-satunya jalan tercepat adalah menaiki gondola. Bila dipikir dari sini sepertinya Kuma tidak dikendalikan oleh pemerintah dunia, mengingat jika dia dikendalikan oleh mereka maka sudah pasti akan mudah untuk mencapai Marijoa, tetapi Kuma saat ini malah memilih untuk memanjat, artinya ini adalah kehendaknya sendiri. Di sini kita sudah mengetahui bahwasanya tujuan dari Kuma ini adalah meminta para tetua untuk menghentikan misi pembunuhan Vegapunk, lalu sebagai gantinya Kuma akan siap menjadi budak selamanya, serta akan memberitahu identitas ras sebenarnya. Bukti untuk menjelaskan hal ini ialah ucapan dari Vegapunk, yakni dia mengatakan kalau Kuma berasal dari ras yang spesial dan mungkin itulah negosiasi yang akan dilakukan oleh Kuma. Saat itu pun Bonnie tidak bisa percaya lagi dengan perkataan dari Vegapunk karena sejak dari sebelumnya dia hanya mengatakan hal tersebut. Tentu hal ini membuat Bonnie merasa marah dan mau menyiksa Vegapunk, sampai dia mau mengatakan yang sebenarnya, namun di tengah-tengah itu Bonnie terhenti oleh suatu hal. Tiba-tiba ada bunyi aneh dari suatu ruangan. Seketika Bonnie langsung menuju ke tempat ruangan yang terkunci itu. Jelas melihat hal itu Vegapunk mencoba untuk menghentikannya, tapi karena tubuhnya menjadi anak-anak dia tidak bisa berbuat apa-apa. Lantas karena penasaran dengan apa yang ada di dalam ruangan itu, Bonnie pun langsung menggunakan kekuatannya yaitu Oli Shock untuk menghancurkan alat di situ. Setelah membuka ruangan itu Bonnie sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya, di mana di dalam sana ada gumpalan besar seperti kekuatan dari Kuma di Thriller Bark. Seketika itu dilihatkan flashback pembicaraan dari Kuma dan Vegapunk. Terlihat dari panel itu Kuma terlihat masih muda dan tidak memakai topi. Mereka sedang membicarakan kalau ada seorang ilmuwan dari West Blue, ketika manusia mati maka ada pengurangan 21 gram dan massa tersebut adalah jiwa. Hal itu membuktikan bahwa jiwa benar-benar ada dan itulah yang membuat Vegapunk menjadi tertarik dengan hal tersebut. Kemudian Vegapunk menjelaskan kemampuan dari Kuma, bahwa kemampuannya yang bisa membuat rasa sakit yang terlihat menjadi nyata, membuat saraf indera menjadi gelombang radio serta mentransfernya ke orang lain.
Lantas Vegapunk berpikir apakah kekuatan itu bisa digunakan untuk memindahkan sebuah ingatan atau memori, yang mana ingatan ini juga merupakan sebuah sinyal yang dikirim dari saraf. Berapakah saraf dari masa itu? Intinya sih, Vegapunk ingin memindahkan ingatan dari Kuma sebagai penelitian pertamanya, tetapi Kuma menolaknya karena ia merasa malu ingatannya dilihat oleh orang lain. Vegapunk kemudian memohon dengan pasti agar Kuma mau melakukannya. Jika dia mau melakukannya maka sains akan berkembang ke tahap selanjutnya. Dan benar saja meskipun Kuma merasa malu-malu tetap saja ia menuruti perkataan dari Vegapunk tersebut, yang mana ingatan dari Vegapunk ini berada di ruangan khusus Vegapunk. Tempat di mana Bonnie melihat kekuatan tersebut. Setelah melihat benda aneh ini Bonnie berpikir benda ini tidak berbahaya, karena dia sudah tahu betul kekuatan dari Kuma, dan dia tahu betul ini adalah ingatan dari ayahnya itu. Berbeda dengan Bonnie, Vegapunk melarang Bonnie untuk menyentuhnya karena benda ini sangat berbahaya. Cerita berpindah ke Labo Phase. Dari ruang monitoring Nami, Sokka dan yang lain sangat panik melihat Lucci, Kaku, dan Stacy sudah mau menuju ke atas. Sanji berkata kalau mereka berdua akan baik-baik saja, tetapi Usopp menjawab itu adalah suatu hal yang gawat, karena 2 lawan 7 adalah suatu hal yang merugikan. Edison langsung minta Lily dan satu lainnya untuk mendekati Seraphim agar kendali dari Lucci berpindah kepadanya. Mengingat meski Lucci sudah mengendalikannya tetap saja orang yang memiliki otoritas lebih tinggi bisa mengambil alih. Tentu saja Nami juga sangat marah lantaran Sanji tidak berbuat apapun, tetapi setelah mendapat perintah darinya, Sanji, Lily, dan Edison langsung bergegas ke sana. Shin berpindah ke area kapal topi jerami. Di situ Zoro dikejutkan dengan penampilan dari Kaku yang masuk mode awakening-nya. Mode awakening dari Kaku kurang lebih sama seperti dulu, perbedaannya badannya lebih kekar dan memiliki asap hitam seperti Lucci. Meski melihat itu Zoro dengan sangat santai bilang bahwa dia akan mencincangnya seperti dulu lagi, serta meminta Brook untuk melindungi kapal. Alhasil terjadilah pertarungan antara Zoro dan Kaku, yang mana Zoro dengan sangat mudahnya menepis serangan dari Kaku, bahkan kali ini Zoro bisa mencabik-cabiknya serta menjatuhkannya, lantaran Zoro sudah mendapatkan pengalaman pertarungan hebat di Wano. Tentu saja Lucci tidak diam begitu saja, dia langsung meminta para Seraphim untuk menyerang Labo Phase. Setelah diperintahkan 4 Seraphim itu langsung secara brutal menghancurkan Labo Phase dengan kekuatannya itu. Jelas yang di dalam ruang monitoring langsung panik dengan serangan itu, karena tempat ini akan hancur dalam beberapa waktu kemudian. Dari rangkaian kejadian itu secara mengejutkan ada sesuatu yang terjadi pada diri Kaku, secara tiba-tiba Kaku merasa lemah dan terjatuh ke tanah. Ternyata itu adalah perbuatan dari Stacy yang menggigit leher Kaku sebelumnya. Terlihat dari panel itu Stacy memiliki sayap berwarna hitam tampak seperti kelelawar. Seketika melihat hal itu Kaku dibuat kebingungan dan tidak menyangka apa sebenarnya yang dilakukan oleh Stacy. Dengan muka bergairahnya Stacy mengatakan kepada Lucci bahwa dia hanya membuat Kaku tertidur saja. Lalu target kedua dari Stacy selanjutnya adalah dirinya yaitu Lucci. Akhir panel menunjukkan bahwa Stacy ternyata bukanlah manusia biasa, ternyata dia adalah hasil penelitian sukses dari Mets yang bernomor 1 yaitu Stacy. Tidak hanya itu kloningan dari Stacy ini diambil dari salah satu anggota bajak laut Rocks yaitu Miss Bakin. Well itu saja yang bisa Mimin sampaikan dari chapter 1072 hari ini, yang mana dari awal memang Oda membuat plot yang sangat gila dengan mempertontonkan Stacy sebagai agen dari pemerintahan. Tetapi ternyata itu hanyalah kedok belaka untuk mengelabui pemerintahan dunia. Fakta ini juga sudah menipu kita selama beberapa tahun ini, karena pasti tidak ada yang menyangka kalau dia adalah seorang kloningan bukanlah manusia, jadi kita tunggu saja kejutan apalagi yang akan dikeluarkan oleh sang maestro Eiichiro Oda. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.